Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke segmen Bincang Ekonomi. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang manfaat perdagangan internasional. Jadi sebelumnya aku udah sempat bikin question box di instastory aku, dan beberapa dari kalian udah ada yang nanya. Jadi bakal aku jawab di video ini. So langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, apa sih perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional itu sama aja seperti perdagangan pada umumnya, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa, tetapi dalam hal ini dilakukan oleh satu negara dengan negara lain dalam kesepakatan bersama. Nah, hubungan ekonomi yang dilakukan antar negara tersebut meliputi 3 hubungan ekonomi. Yang pertama itu adalah hubungan pertukaran hasil atau output. Nah, contohnya itu seperti Indonesia mengekspor hasil minyak, rempah-rempah, dan lain-lain ke negara lain, dan negara lain mengekspor hasil beras, tepung terigu, dan lain-lain ke Indonesia. Yang kedua itu adalah hubungan hutang piutang antar negara. Contohnya itu seperti pembuatan MRT di Jakarta. Nah, pembuatan MRT di Jakarta ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminjam dana dari pemerintah Jepang melewati Japan International Cooperation Agency atau disingkat dengan JICA. Yang ketiga itu ada pertukaran aliran produksi atau sarana produksi. Nah, yang termasuk dalam kelompok sarana produksi ini adalah tenaga kerja seperti TKI, modal, teknologi, dan juga kewirausahaan. Lanjut ke pertanyaan kedua, Kak, apa sih faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Dikutip dari liputan6.com, terdapat 5 faktor yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Nah, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi ini bisa didapatkan dengan cara transformasi teknologi dari negara lain. Nah, caranya dengan adanya investor negara asing di Indonesia, contohnya seperti investor pembuatan MRT yang tentunya membutuhkan SDM dalam pembuatannya, tentunya akan menyebabkan terjadinya transfer pengetahuan berupa keterampilan dan juga transfer teknologi berupa alat-alat yang digunakan. Yang kedua itu ada ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, setiap negara tentunya memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Misalnya, ada orang yang menyukai produk fashion bermerek dari luar negeri dibanding dari dalam negeri, sehingga menyebabkan negara perlu mengimpor produk fashion tersebut dari luar negeri. Nah, yang keempat itu ada ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan. Nah, perdagangan internasional itu juga bisa terjadi karena adanya produsen yang ingin meningkatkan keuntungan mereka melalui impor. Selain produsen bisa meningkatkan keuntungan melalui impor, impor juga bisa meningkatkan devisa negara kita. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan produk yang dibuat suatu negara. Kelebihan dan kekurangan ini disebabkan oleh sumber daya alam yang berbeda-beda dan juga kemajuan dari negara yang berbeda-beda. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dengan adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, apakah ada akibatnya bagi Indonesia? Nah, sebelum aku menjawab akibat perang dagang bagi Indonesia, aku bakal ngejelasin dulu alasan kenapa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok bisa terjadi. Jadi, Presiden Amerika yaitu Donald Trump menetapkan pengenaan tarif baru kepada Tiongkok untuk menghentikan praktik dagang yang tidak adil, yaitu pencurian kekayaan intelektual Amerika. Nah, Trump memulai perang dagang ini dengan mengenakan tarif sebesar 34 miliar US dollar kepada produk impor asal Tiongkok. Dan Tiongkok pun tidak mau diam. Tiongkok membalas dengan pemberlakuan tarif masuk impor barang-barang asal Amerika dengan jumlah yang sama, yaitu 34 miliar US dollar. Dengan adanya pengenaan tarif impor antara Amerika dengan Tiongkok, hal ini menyebabkan terjadinya perang dagang antara kedua negara tersebut. Nah, adanya perang dagang ini tentunya memiliki akibat bagi Indonesia. Ada plus dan minusnya. Plusnya adalah hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi substitusi produk impor asal Tiongkok ke Amerika. Contohnya seperti pakaian, karet, furniture, dan lain-lain. Nah, minusnya adalah sebaliknya, karena tarif impor yang diterapkan Amerika akan membuat Tiongkok mencari negara lain sebagai pasar ekspor produk-produknya. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia akan kebanjiran barang-barang Tiongkok karena Indonesia juga sudah ada free trade dengan Tiongkok. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir.
Apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama itu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan. Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern. Yang keempat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Yang ketujuh, menjalin persahabatan dengan negara lain. Dan yang kedelapan, meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Oke, sekian segmen Bincang Ekonomi kali ini. Sampai jumpa di segmen Bincang Ekonomi selanjutnya. Bye-bye!